terkait dengan well-being kemarin, kesejahteraan. Kesejahteraan bisa dikaitkan dengan apa? Oh, pemahaman makna sumber daya alam itu tidak sekedar pada nilai ekonomis gitu. Bisa juga terkait dengan pengambilan kebijakan terkait dengan SDGs. Nah, disitulah pentingnya peran penilai sumber daya alam. Nah, Anda harus ke sana juga. Yaitu ketika menilai ini, maka skenario, walaupun tidak skenario, tetapi ketika merumuskan kenapa saya memilih objek ini, nah itu yang Anda cari. Itu terkait dengan kebijakan. Oke, pengumpulan data kan ini belum diputuskan ya tadi apakah menggunakan individual atau zona gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh. Tingkat kunjungan sekian, maka paling tidak kan kaitannya dengan populasi juga itu. Nah, nanti sampelnya berapa? Tadi 50 gitu ya. Nanti cari literatur. Mana yang paling tepat? Mana yang paling tepat? Ada yang menggunakan slopin, walaupun slopin sebenarnya pada contingent gitu ya. Kalau slopin memang 250 sampai 500 ada satu literasi yang mengatakan ya kalau untuk CPM itu 250 responden sampai 500 responden. Nah, kalau pakai slopin akan lebih kecil lagi gitu ya. Ya dengan populasinya. Nah, itu tergantung dengan metode Anda, kemudian nanti pengumpulan datanya seperti apa, gitu ya, kuesionernya. Tentunya kalau dibuat zona, berarti keterwakilan masing-masing zona itu gimana metodenya? Apakah pakai apa random purposive random sampling atau seperti apa? Itu ya. Kalau pakai zona kan keterwakilan masing-masing zona ditanya. Oke, itu juga bisa menjawab terkait dengan contoh Anda yang 50 nanti disesuaikan. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari kelompok ini. Artinya TCM, oke, sepakat TCM sama kebun raya Bogor. Gitu ya. Nah, penting. Saya menekankan kenapa Anda milih itu tolong lebih diperkuat nanti. Gitu ya. Bapak izin Pak. Ya. Kan ini case aja ya Pak. Kalau misalnya nih di Kebun Raya Bogor itu kan ada beberapa objek lagi di dalamnya kan Pak. Kalau seandainya kita spesifik ke salah satu objek yang di dalam Kebun Raya Bogor itu gimana Pak? Memungkinkan nggak Pak? Nah, artinya begini, bisa jadi orang ke kebun raya, artinya gini, kebun raya Bogor itu merupakan satu kesatuan kan ya. Iya Pak. Sebenarnya dia single destination kebun raya Bogor kan. Kan yang di belakang istana, Iya, itu kan ya. iya Pak, benar. Oke. Tapi di rompet luarnya kan dia ada ada museum ya, Betul Pak. ada museumnya gitu ya. Atau ada yang lain. Artinya dipastikan dulu. Sebenarnya dimaksud kebun raya Bogor itu mana? Gimana Pak? Yang dimaksud kebun raya Bogor itu yang kawasan kebun rayanya Yang satu paket kesatuan, gitu ya. yang biasa orang rekreasi itu Pak. Oke. Soalnya terakhir kali ke Kebun Raya Bogor memang nggak boleh jalan ke istana lagi Pak. Oke, artinya kan kebun raya Bogor ya. Artinya nanti kalau di situ, kalau menurut saya kebun raya Bogor sebagai satu kesatuan yang hanya tanamannya loh ya. Terus apa yang menarik dari sana? Kalau saya lebih ke preferensinya. Oh Karena gitu. kalau kita melihat tujuan wisatanya kan lebih ke kemana ke kebun rayanya. Nah di kebun raya itu ada apa sih yang menarik? Nah itu sebenarnya tambahan informasi terkait dengan kita melakukan penelitian di situ. Nilai kebun raya sekian, tetapi sebenarnya dari apa? Oh, nanti kita akan lihat karakteristik pengunjungnya. Sebenarnya dari sisi usia dan bawah, termasuk nanti preferensinya apa sih? Ke situ sebenarnya untuk apa nih? Sekedar yang memang kebun rayanya, atau sebenarnya ingin melihat istananya tapi dari belakang gitu ya. Gitu. Oke, Gitu. Pak. Ada juga makam kalau nggak salah di sini ya. Ada Pak, ada makam juga. Ada kafe juga di dalamnya Pak. Ya, artinya kalau menurut saya nilainya merupakan satu bagian dari kebun raya, tetapi bagian dari kebun raya itu tambahan terkait dengan preferensi. Preferensi pengunjung itu lebih menyukai mana sih dari kebun raya itu. Karena konsep TCM itu kan single ya, single destination. Oke, siap Oke, Pak. gitu Makasih ya. Pak. Untuk target sampel 50 orang berarti memenuhi ya Pak? Oke, sementara kita buat cukup ya. Artinya Oh ya, nanti oke. itu tergantung
Kalau 50 saya pikir cukup lah, artinya bisa dicapai lah 50. Tapi kalau untuk keterwakilan 50, nah itu yang menurut saya belum. Karena kebun raya bisa jadi pendatangnya nggak cuma dari Bogor gitu ya. Artinya mencerminkan nilai gitu. Kalau Harusnya kira-kira berapa ya Pak yang mencerminkan nilai? Kalau seandainya misalnya tercapai. ini Mbak, kalau ini kan sebenarnya terkait dengan kalau kita lihat zonasi kan ya Mbak ya. Iya Pak. Kita lihat dulu itu jumlah populasinya berapa. Artinya populasi itu jumlah kunjungan kira-kira total kunjungan berapa sih setahun. Tapi sebelum COVID ya. Nah itu kalau pakai rumus shopping kan bisa dihitung tuh. Kan ada rumus-rumusnya. Artinya gini, balik lagi. Saya sampaikan 50 oke lah sekarang 50. Tetapi nanti ada rumusnya. Nanti gunakan rumus-rumus itu. Artinya balik lagi. Anda cari literasi. Ada rumus shopping. Itu saya lupa itu per n gitu akhirnya. Nanti berapa ketemunya gitu ada. Oke, kalau secara statistik, kalau bicara data untuk parametrik data besar ya udah 30 sebenarnya itu juga bisa dipakai. Jadi kalau Anda pakai 30 itu sebenarnya secara statistik sudah boleh. Boleh. Tetapi pertanyaannya 30 itu kita kira-kira Anda bisa nggak digunakan untuk mewakili keterwakilan nilai kebun raya Bogor. Kebetulan 50 itu Anda ambil dari orang Bogor semua. Padahal kalau lihat kebun raya Bogor bisa jadi orang Jawa Timur, orang manapun juga ke sana gitu ya. Kalau bicara TCM ya murah lah dari Bogor. Nah, itu pertanyaannya. Gitu. Kalau dari statistik 30 cukup, data besar. Dari 30 itu ternyata mewakili semua zona ya atau wilayah pengunjung yang datang ke situ ya bisa saja. Oke, jadi penekanan saya karena ini baliknya di penelitian. Penilaian sumber daya alam itu basicnya adalah riset base, sehingga literasi yang kuncinya gini, Anda memilih 50, 30, dasarnya apa? Paham? Itu ya. Atau literatur statistik untuk itu minimal 30 Anda gunakan boleh. Jadi kita harus kritis 50, 30 itu kira-kira mewakili nggak sih? Oke. Ya, hampir mirip kayak KTTA kalau saya bikin KTTA. Siap Pak. Makasih Pak. Ya, karena tujuan kita desain, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini SDA itu memang basisnya adalah riset literasi. Kayak kalau kita penilaian properti. Walaupun penilaian properti kalau Anda menggunakan pendekatan penilaian modern, menggunakan GWR, menggunakan apa itu regresi gitu ya, spasial gitu ya. Ya mau nggak mau itu juga bicara fisik juga gitu. Walaupun dalam prakteknya belum, karena itu masih dalam tahap pengembangan. Ya ada lagi pertanyaan? Mungkin dari kelompok kami cukup Pak. Barangkali nanti ada mungkin perubahan ataupun kendala nanti kami konsultasikan coba. Ini kelompok ini nggak ada yang pakai yang benar, nggak ada yang KTTA-nya penilaian SDA. Nggak ada Pak. Penilaian bisnis ada. Bisnis nggak ada Nggak ada juga. Nggak ada Pak. Pakai apa kemarin? Properti. Saya kemarin PBB sih Pak. Saya PP Pak. Apa? Analisis pasar properti. Analisa pasar properti ya. Oke. Tapi nggak ada yang pakai regress. Olah data nggak ada. Nggak ada kayaknya Pak. Studi empiris nggak ada ya? Ada nggak? Oh ya udah kan nggak ada. Udah nanti di sini belajar lagi regresi itu ya. Nanti yang menggunakan olah data artinya lengkap dengan melakukan uji gitu ya. Nanti tentunya akan lebih bagus ya, hasilnya akan lebih bagus. Oke, silakan. Izin stop share ya Pak. Oke. Kelompok 2. Siapa?
Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Adit, Dinda, Mika, Joshua, Rifki, ya, Yusan, Danu. Ya, hadir Pak. Ya, mohon izin ya Pak. Mungkin Boleh. untuk dari kelompok kami masih belum cukup banyak untuk persiapannya, karena kita masih tahap awal mungkin dari pertimbangan mencari objek dan juga latar belakangnya mungkin Pak. Jadi untuk presentasinya masih belum ada. Tapi untuk objek sendiri kita punya pandangan untuk meneliti situ gede yang ada di Kota Bogor, Oke, karena di itu situ, air ya? iya Pak, benar Pak, air. Ya. Oke. Kenapa kok di Situ Gede Bogor? Karena yang pertama Pak, di Situ Gede Bogor itu pada tahun 2021 dilakukan revitalisasi Pak, yang menghabiskan anggaran kurang lebih 5 miliar. Nah, dari revitalisasi itu diharapkan Situ Gede itu bisa menjadi kawasan konservasi dan juga wisata yang memadai, sehingga bisa membuat eh, sosial ekonomi di sekitarnya juga bisa meningkat seperti itu Pak. Nah, itu latar belakang yang pertama ya, Pak. Nah, kemudian mungkin kita bisa menjadikan kebijakan dari pemerintah Bogor itu di mana mereka merevitalisasi Situ Gede menjadi penelitian kita berupa pos ante gitu, Pak, atau ekspos seperti itu. Jadi kita mengevaluasi dari kebijakan tersebut. Untuk metodenya sendiri, kita masih belum mendapatkan metode yang pasti, Pak. Mungkin bisa sekalian berdiskusi dengan Bapak, kira-kira yang tepat menggunakan apa? Karena kalau pakai travel cost kan mungkin saat ini masih nggak bisa mewadahi dari kenaikan sosial ekonomi yang terjadi tadi. Mungkin untuk CVM kita bisa menggunakannya Pak dengan survei terhadap warga sekitar yang mungkin terdampak akibat dari revitalisasi tersebut. Mungkin ada tanggapan Pak, terima kasih. Ini Mas. Artinya bisa situ sebagai SDA objek wisata bisa, tapi situ sebagai wadah pengelolaan air bisa, kan itu ya? Artinya Ya, bisa juga Pak. Situ itu di situ itu kan ada mata airnya ya Mas ya? Ya ada Pak. Ya salah satunya untuk mengembangkan airnya juga itu Pak. Soalnya sekarang airnya berlumpur gitu Pak, jadi direvitalisasi. Oke, tapi pertanyaannya, airnya itu kemudian kan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar nggak? Untuk pengairan, untuk mandi, untuk itu nggak? Iya Pak, digunakan Pak untuk airnya. Oke, artinya apa? Kalau Anda menggunakan CPM ini bisa, artinya Anda mengukur nilai manfaat hidrologis. Karena bicara kemarin berarti setelah kebijakan ini kualitas airnya menjadi lebih bagus gitu ya. Direvitalisasi menjadi bagus sehingga itu menjadi layak dikonsumsi kan gitu ya. Nah, artinya nanti kita balik lagi nih. Anda membuat skenario terkait dengan manfaat air, artinya mau membayar gitu ya. Kalau bicara WTP terkait buruk ya artinya kalau nggak diperbaiki, kan sebenarnya perbaikan revitalisasi kan terkait dengan lumpur ya, berarti kan menjadi buruk gitu ya. Kondisinya kan menjadi buruk ya. Untuk mengompensasi buruk itu kalau nggak ada kebijakan, berapa dia harus mau membayar untuk menuju ke sana, menuju kualitas menjadi lebih bagus gitu ya. Kalau pengalaman saya dulu praktek di DJKN ketika di KNBK itu ke Taman Nasional Gede Pangrango, kami disarankan oleh dari teman-teman IPB kemudian pengajarnya juga itu disarankan untuk menggunakan CVM ketika menggunakan manfaat hidrologis gitu ya. Nanti tergantung skenario Anda gitu. Asal hipotesisnya harus diperdalam. Jadi perdalam tadi sudah ada informasi terkait dengan rencana kebijakan perbaikan kualitas. Itu Anda ingin mengukur kualitas itu setelah adanya revitalisasi ya silakan menggunakan CPM. Nah ingat kalau CPM memang cari literatur deh. Setelah pemahaman saya CPM itu ada tulisan 250 sampai
500 gitu ya. Nah kemarin kalau nggak salah di literasi PPT ini disampaikan kalau salah malah 300 atau 200 Pak ya. Gitu ya. Nah, artinya cari tuh penelitian yang menggunakan CPM dan dia dasarnya menggunakan apa samplingnya, gitu ya. Jumlahnya berapa itu diikuti aja, diikuti aja. Situ di mana nih Mas? Di Kota Bogor, Pak. Oke, nanti dipastikan. Ini saya juga memastikan. Kemarin ada di mana? Situ itu masuk dalam kawasan pengelolaan satu kawasan lindung atau bukan? Pastikan ini kan relatif penugasan PR ya, artinya penugasan terkait mata kuliah tertentu. Jangan sampai kemudian menghambat karena ketidakpahaman objek. Gitu. Pengalaman kemarin bimbingan saya, dia nggak tahu kalau salah satu itu menilai curug sebenarnya, air terjun. Ternyata curug itu masuk dalam kawasan Taman Gede Nasional Pangrango. Sehingga setelah menyusun KTTA presentasi, dia masih presentasi dengan saya di hadapan para pejabat yang ada di TNGP, Taman Nasional Gede Pangrango gitu ya. Nah, Anda pastikan, artinya jangan kalau kawasannya ini sulit diakses harus hindari gitu. Dipastikan objeknya dulu. Artinya situ tadi masuk dalam pengelolaan hutan lindung atau enggak. Biasanya kalau masuk yang kayak itu di taman nasional tertentu agak ribet gitu ya. Apalagi kalau dikomersialkan. Pengalaman kemarin tentang KTTA ternyata harus presentasi 2 kali. Sebelum proposal itu udah ACC masih dipresentasikan dan diperbaiki lagi. Nah begitu ini nanti dipastikan. Oke ya, nanti berarti konsennya untuk kelompok ini asal hipotesisnya tolong dikuatkan. Ya. Kedua, terkait dengan kuesionernya. Kuesionernya tolong nanti juga dipersiapkan. Karena nanti pertemuan setelah ini kuliah umum, sehingga mau nggak mau pertemuan ke-11 sebentar, saya lihat RPS sekarang pertemuan berapa kita? 11 ya? Benar nggak 11? Iya, Pak. Iya kan 11 ya? Iya, Pak. Ya 11. 11 itu kita menyusun instrumen kuliah umum dengan PKF. Ke-13 ini kalau saya baca RPS ya, yang ke-13 ini adalah analisa data dan penilaian, penyusunan laporan penilaian. Jadi sudah presentasi hasil, olah, gitu ya, ada olah, presentasi hasil, dan olah data lah. Dan kemudian pertemuan 14 sudah presentasi final project. Ya, dan dipastikan nantinya sudah, yuk tinggal cari. Oke, gitu. Pak, Ada pertanyaan? Izin Ya. bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya ini untuk UAS sih, Pak. Kan rencananya UAS itu kita akan sebentar. offline ya, Pak? Iya, Pak. Kira-kira PSDA sistem UAS akan seperti apa ya, Pak? Oke, Ya, itu UAS-nya saya belum tahu ya, Pak ya. Artinya kalau bisa jadi UWOL gitu ya. Ini kayaknya lebih cocok kalau UWOL gitu ya. Nah, kalau UWOL itu bisa jadi ini project. Nanti saya pastikan ya, Pak. Saya pastikan. Belum tahu. Oke, Pak. Kalau UOL kira-kira open book atau close book ya, Pak? Kalau UOL jelas open ya, artinya UOL itu seminggu, soalnya sebelum seminggu belum ujian itu udah disampaikan. Oh, PPIMK, Pak. Kalian nggak pernah UOL kan? UOL itu yang ujian biasa, Pak. Kalau yang kayak sorry. itu PPIMK. Bisa project apa itu? Oh ya, project. Iya, Pak. PTN apa gitu ya. Bentar, itu nggak ada kok di UAS. Nah,
biasanya kesepakatan lagi sih. Saya juga nanti sama UAL atau yang project. Biasanya sih project, Pak. Cuman karena offline jadi nggak tahu, Pak, tahun ini gimana. Oh iya ya, kalian Iya, offline ya. iya, Pak. Oke, nanti saya diskusi dulu deh. Kalaupun project, kemungkinan bukan project yang ini, Mbak. Projectnya nanti Oh, berbeda, oh beda. Oh bukan ya, oke. terkait. Kayak dulu penilaian bisnis itu ada yang pakai project, itu berbeda. Artinya dia ada penugasan kayak gini, tapi ketika di project nanti ada penugasan lain. Nah, yang lebih spesifik, lebih mengkonkretkan supaya nggak terlalu liar. Artinya perusahaannya ditentukan industri tertentu, ini. Analisanya kan beda-beda. Dan Ya, siapa, sebelum Pak? kan udah dikasih. Oke ya, nanti saya pastikan kembali deh kalau UAS-nya seperti apa. Kemungkinan ya bisa project, bisa. Tapi kalau UAL kan lebih sedikit kan, lebih gampang kan ya. Tapi nggak tahu kalau LMS itu masih bisa buka Excel atau analisa data nggak sih? Atau harus pakai dua device? Tergantung settingannya, Pak. Kalau kami kan dulu biasanya SEB. Kalau pas sertifikasi itu SEB-nya memang disetting nggak bisa buka apa-apa, nggak bisa buka Excel kayak gitu-gitu, Pak. Tapi kalau pas lama ujian harusnya masih bisa buka Excel. Nah, kemarin tuh takutnya karena offline dan close book, berarti kan kalau seandainya ujian tulis tangan kayak biasa, kami nggak bisa buka Excel Ya, gitu, Pak. betul, betul. Kemana kalau yang itu yang penilaian harus hitungan menggunakan format apa namanya penilaian BMD gitu ya, BMN itu kan template formatnya Excel, Anda nggak bisa buka juga berarti ya? Bisa, Pak. Kalau SSD. kalau selagi ujian biasa bisa. Yang nggak bisa kemarin cuma sertifikasi aja yang nggak bisa buka Excel. Oh, gitu. Oke. Kalau pakai UOL dengan kemudian harus mengeran pakai aplikasi SPSS pun masih memungkinkan kan? Insya Allah, Masih Pak. bisa kan? Insya Oh, Allah. Selagi diperbolehkan di SEB-nya harusnya masih bisa, Pak. ya. Oke. Dari kelompok 2 ada lagi? Kalau nggak ada, kelompok 3 silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Kemarin KTTA ngambil apa? Kelompok di sini ada yang pakai SCA nggak? Di tim 3 ada yang SCA nggak? Ada, Pak. Ada siapa, Mas? Saya sendiri, Pak. Oh, oke. Ngambil apa kemarin? Bimbingan saya bukan sih? Bukan, Pak. Tapi Pak dosen penilai 2-nya, Pak. Dulu ngambil gua senyera gitu, Pak. Metodenya TCM. Oke. Udah lanjut. Baik Bapak dan teman-teman, di sini saya akan menjabarkan sedikit hasil dari cek kelompok kami yang terdiri dari beberapa orang ini, Mas Afan, Mbak Aula, saya sendiri, Faisal, Vincent, dan Hubert. Jadi di sini kelompok kami akan mengambil objek yaitu Taman Wisata Ancol, Pak, yang terletak di Jakarta Utara ini. Nah, kenapa kami memilih Taman Wisata Ancol itu? Karena Ancol itu merupakan taman wisata yang besar. Pertama itu. Terus yang kedua itu punya multiplier efek yang luas. Mulai dari lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi warga lokal, di situ tuh jadi satu gitu loh. Sehingga dengan menilai taman wisata Ancol diharapkan masyarakat akan lebih aware, lebih sadar terkait penjagaan lingkungan di sekitar Ancol. Nah, kami juga memutuskan untuk menggunakan travel cost method dalam penilaian ini. Karena apa? Karena alasan pertama itu waktunya yang terbatas, Pak. Terus kami merasa itu terus kenapa kok pakai yang individual? Karena kalau pakai yang zonal itu nanti kesulitan untuk mengelompokkan lokasi respondennya itu, Pak. Lalu kenapa milih ITCM juga? Karena hasilnya itu lebih detail dibandingkan dengan yang ITCM. Itu.
Nah, kuesionernya nanti akan ditampilkan di slide selanjutnya. Nah, metodologinya seperti ini. Statistik deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Analisisnya difokuskan pada hasil pengamatan atau observasi lapangan dan persepsi wisatawan terkait kondisi fisik dan fisik di Taman Wisata Ancol. Nah, ini nanti dalam pengumpulan datanya itu kami rencananya akan kami sebar melalui kuesioner online gitu, Pak. Apabila kuesionernya nanti rencananya mau disebar lewat online gitu, Pak. Buat Google Form apa atau apa nanti seperti itu. Terus analisis statistiknya seperti ini. Uji normalitas data, uji parameter, uji klasik, dan uji-uji ini, Pak. Terus akan kami tampilkan yang kuesionernya seperti ini. Ini terlihat apa tidak teman-teman kuesionernya? Kira Oke, lanjut. Kita tentang jual berapa? Oke, lanjut. Berapa jarak? Oke, berapa? Terus lanjut lah. Berapa luang waktu? Terus bawah. Pakai motor bus. Oke. Mobil, motor, bus, jalan kaki. Parkir, oke. Jumlah terkait dengan konversi itu sudah ada ya. Biaya pengorbanan waktu. Gimana Pak? Biaya pengorbanan belum kami cantumkan sih Pak. Soalnya kami agak bimbang sih Pak, cara ngukur pengorbanan mereka untuk Ancol kan biasanya kan paling ramai itu pas hari libur nggak sih Pak? Jadi kami agak mengukur biaya pengorbanan waktunya Pak. Jadi kami ini nyantumin biaya yang secara fisik aja gitu Pak. Baru nyantumin. Oke, artinya kan bisa jadi kan yang ke sana bisa jadi rekreasi dan nginep di sana kan di situ ada beberapa hotel juga kan. Kalau dia lebih dari sebenarnya kalau dia lebih dari hari kerja bisa jadi dia pengorbanan kerja. Tapi lihat dulu jenis pekerjaan apa gitu ya. Kalau pekerjaannya PNS ya tentu dia tidak akan berbicara pengorbanan waktu yang bisa dikonversi terkait dengan biaya. Karena kecuali kalau dia bisa jadi kalau upah harian buruh yang kerja 6 bulan nah itu harus diperhatikan gitu ya. Dan kalau PNS, kalau pegawai BUMN itu kan nggak harus Sabtu Minggu gitu ya. Tapi kalau pekerja harian bisa jadi Sabtu itu masuk kerja gitu ya. Buruh bisa jadi Sabtu kerja. Sopir bisa jadi Sabtu malah nggak punya waktu gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Oke, itu terkait antisipasi terkait dengan situ gitu ya. Terus oke, ini tuh ada yang pakai motor, ada pakai mobil gitu ya. Nah, nanti berarti Anda harus menanyakan tuh berapa bensin, berapa yang harus Anda keluarkan. Ada nggak ya pertanyaan terkait dengan itu? Ini Pak, yang ketiga ini Pak. Oke, berapa biaya? Oke, perkenalan. Kalau jalan kaki gimana versinya?
Jalan kaki. Berarti ya, berarti nggak perlu biaya apa yang biaya dia hanya biaya makan konsumsi. Oke, benar. Oke, nanti di intinya kalau di sini berarti Anda memperkuat literasi menguatkan pernyataan Anda gitu. Artinya tidak sekedar mudah gitu, mudah mencari akses, tetapi kenapa yang menarik itu? Karena output terakhirnya ada tulisan sehingga bukan hal yang krusial kalau ngomongin kemudahan. Walaupun ini tugas ya, tapi cari gitu alasan yang lebih memberikan alasan secara akademis kenapa objek Taman Ancol itu diangkat gitu. Bisa jadi pengunjungnya sudah sangat over gitu. Kalau over apanya? Sehingga perlu ada pengelolaan dan bla bla bla. Oke, di sini ada beberapa yang pakai SDA sih. Oke, silakan teman yang lain yang mau tanya. Berarti Pak untuk kuesioner Nanti ini sebaiknya diciptakan biaya pengorbanannya ya Pak? ya, maksudnya gini Mas, kalau ini kan bicara gini, kalau hanya sekedar mempengaruhi kunjungan, pasti ini berpengaruh. Makanya yang menjadi penting terkait dengan ini bisa jadi untuk pengelola tadi preferensi apa yang ke sana. Ke sana itu cari apa sih? Kalau di bawah tujuan ada tempat tujuan lain itu kan sebenarnya di luar. Sarana pelayanan umumnya apa? Tempat ganti pakaian, tempat cuci badan setelah bermain di pantai, umpamanya gitu. Itu yang atau sarana tentang fasilitas penyediaan sarana logistik untuk makan, atau mungkin untuk penginapan kalau ada yang lebih dari Sabtu Minggu, itu bisa juga ditambahkan terkait dengan pertanyaan. Artinya selain bicara pengaruh kunjungan, juga Anda bicara sumbangan kepada pengelola terkait dengan preferensi. Seberapa jauh mereka menilai apa untuk menunjang kunjungan itu bisa melihat sarana prasarana yang disediakan di sana. Bisa jadi kan sekali datang habis itu nggak lagi kapok. Atau mungkin fasilitas dianggap ini atau terlalu crowded. Itu bisa Anda tambahkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau saya lihat sekarang ini masih bicara total biaya, walaupun iya benar ya. Total biaya itu bagian dari kunjungan. Oke, gitu ya. Kalau Anda ingin menambah yang lain terkait dengan preferensi pengunjung, itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas? Kalau Anda kemarin udah pasti karakteristik iya kan? Anda nilai kan faktor-faktor yang mempengaruhi pasti gitu. Walaupun tidak dibahas pasti kelihatan tuh dari situ faktor yang mempengaruhi apa. Kemudian baru nilai wisata. Oke, nanti ketika analisa data kita bisa eksplor lebih jauh terkait dengan data. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah, Pak. Oke. Sudah cukup, Pak. Baik. Keempat. Baik, teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau keempat.
Randy, Rosi, Arif, Anissa, Rusidi. Fakhrul Rozi, betul bukan sih? Ya, Fakhrul Rozi. Randy. Sebentar, Pak. Sepertinya Fakhrul Rozi laptopnya hang, Pak. Sebentar. Anissa, Rusidi. Di sini ada Arif, Anissa, Rusidi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Selamat sore teman-teman dan Pak Yoni. Kami dari kelompok 4 sebenarnya masih agak bingung juga, tapi kami punya gambaran untuk meneliti ekosistem di Taman Nasional di Gunung Merapi di Jawa Tengah. Latar belakangnya karena selama ini masih ada stigma negatif dari masyarakat, utamanya di daerah sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, bahwa adanya Taman Nasional ini akan membatasi mereka dalam mengeksplorasi sumber daya alam itu. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap keberadaan Taman Nasional Gunung Merapi ini. Jasa lingkungan yang ada ditawarkan di Taman Nasional Gunung Merapi ini adalah rekreasi atau tempat wisata. Lalu metode yang akan kami pakai adalah metode TCM dengan cara penyebaran kuesioner secara online, Pak. Terus jumlah target responden kami adalah 50 orang. Untuk tahapan proyeknya itu adalah penentuan objek penilaian dan metode yang akan digunakan, pembuatan kuesioner, lalu pengumpulan data responden, pengolahan data, dan laporan akhir, Pak. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di kelompok ini ada yang menilai SDA nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Yang pernah menilai SDA nggak di KPPA kemarin? Siapa? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, saya pertanyaannya. Tahu kawasan Taman Nasional gede. Taman Nasional Gunung Merapi nggak? Tahu, Pak. Oke, batasannya tahu kan? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Artinya kalau bicara Taman Nasional Gunung Merapi ya, Jawa Tengah kan? Berarti iya, Pak. kan bisa bisa Klaten, bisa Boyolali, bisa
Magelang bisa juta. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Betul. Oke, artinya kalau wisata Merapinya sebenarnya kan di dalamnya ada macam objek wisata. Nah, pertanyaan saya, Anda itu mau semua wisata Gunung Merapi sebagai objek wisata atau hanya bagian tertentu di Gunung Merapi itu? Artinya bisa jadi artinya belum tahu Taman Nasional Gunung Merapi itu batasnya mana saya nggak tahu. Tetapi kalau saya mengacu ke yang saya tahu di Taman Nasional Gede Pangrango itu banyak. Ada 3NP banyak. Ada yang dari mana Sukabumi ada. Ada yang mana lagi. Artinya kalau saya naik Gunung Gede aja lah, itu bisa naik dari Cibodas, bisa naik dari Gunung Putri, bisa dari alun-alun Surya Kencana atau Selap, ya. Banyak pintu dan bagian. Artinya banyak spot-spot objek wisata. Sehingga apa kalau bicara di Taman Gede Pangrango biasanya ada yang menilai objek wisata taman kebun raya Gede Pangrango. Ada yang air terjun Curug mana gitu. Yang mana nih? Apa semua gitu. Iya, Pak. Itu yang kami masih bingung, Pak. Semisal di spesifikkan seperti itu, mungkin akan kesulitan, Pak, untuk mencari respondennya atau datanya, Pak, seperti itu, Pak. Karena Anda menggunakan ini ya, menggunakan respondennya kuesioner online ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak, kendalanya, Pak. Oke, nah pertanyaan gini, ada nggak yang sudah meneliti kayak gitu? Paling enggak literasi Anda. Taman Nasional Gunung Merapi keseluruhan. Ada, Pak, beberapa. Ada? Ada. Sudah ada ya? Ya, insya Allah. Oh, jangan insya Allah. Pastikan dulu. Oh iya, Pak. Nah, insya Allah, setelah itu ternyata nggak ada. Ini artinya gini, kalau Taman Nasional kan pemanfaatannya banyak, Mas. Iya, Pak. Yang kunjungan kan, saya nggak tahu ya, Jogja yang apa itu air terjun di Merapi itu masuk Taman Nasional nggak di situ itu bisa jadi bagian dari itu nggak. Nah, gimana dengan pendakiannya, gimana dengan itu, mereka juga bayar. Artinya pemanfaatan Taman Nasional itu banyak. Oke, kalau saran saya ya teman-teman itu cari satu objek. Siapa yang tinggal di Jogja nih? Atau tinggal di Jawa Tengah di Boyolali gitu ya? Saya, Pak, di sekitarnya situ, Pak. Atau Anda ngambil dari Ketepyu, Ketepasnya gitu ya. Saran saya kalau terlalu luas, pertanyaan saya gimana Anda mencari data yang mewakili seluruh kawasan Taman Nasional Gede Pangrango? Ya, kalau waktunya pendek cukup nggak? Itu aja sih, gitu ya. Baik, Pak. Akan kami coba diskusikan. Gitu ya. Artinya ini luas banget itu Taman Nasional Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ya, kalaupun ada literatur ya nggak apa-apa. Makanya kalau ini datanya harusnya banyak mewakili semua titik gitu ya, mulai dari Klaten, Boyolali itu terus kemudian yang tembus Magelang itu masih Boyolali, Salatiga itu ada bagian nggak ya? Saya nggak tahu. Itu ya. Terus Magelang, Muntilan ya. Jogja itu Sleman ya. Itu ada nggak ya? Kalau itu ya luas banget. Saya nggak tahu di batas-batasnya mana. Oke. Tapi kalau memang bisa dicapai dan ada literatur, ya silakan. Gitu. Yang jelas Anda harus kalau ngomong gampang kita itu analisa pasar properti itu ininya, boundariesnya, market areanya mana nih? Nah, ini batasannya mana? Oke, harus mewakili kalau luas kayak gini. TCM oke. Nah itu respondennya 50. Nah 50 itu mewakili nggak kalau sampai segitu luas gitu ya. Area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Merapi
dalam jangka waktu 1 bulan. Ya. Oke, mohon dipastikan aja kembali kalau saya ini ya terkait dengan ekosistemnya itu. Karena memang kemarin ekosistem. Nah, ekosistem kan ada ekosistem air, laut, hutan. Nah, jadi hutan itu apanya gitu ya. Bisa saja nanti objeknya lebih sempit gitu supaya untuk membatasi. Oh, baik Pak. Nanti akan Ada yang lain tanggapan atau mungkin pertanyaan? Kalau saya sih ini luas banget ini. Kalau saya di Taman Gede Nasional Gede Pangrango itu cuma ngambil kebun rayanya sama air aja. Sama air. Lalu ada wisata yang lain apa berem apa itu air terjun berem apa ya saya nggak ngambil. Terlalu luas. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Semisal kami ganti objeknya masih bisa nggak, Pak? Masih bisa gitu ya. Masih bisa, artinya saya lebih melihat kemampuan untuk dicapai gitu ya. Apalagi ini Taman Nasional, takutnya gini berbau izin itu. Tadi saya sudah sampaikan dulu untuk yang ini walaupun tugas bisa jadi izin terus pakai presentasi gitu. Oke, monggo kita artinya kalau yang bisa dicapai. Ganti masih bisa, gitu ya. Nanti disampaikan aja. Tapi yang pasti, oke, kelompok Anda TCM ya, maka TCM. Nah, nanti tinggal objeknya aja disesuaikan. Kalau masih menggunakan yang sini, kira-kira mana gitu? Mananya ya di objek wisata yang ada di Taman Nasional. Baik Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Oke, ada lagi kelompok lain? Kelompok lain. Anggota yang lain? Kelompok ini? Nanti kuesionernya seperti apa ya, variabelnya tolong didiskusikan lagi. Apa variabel apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, terus tujuannya itu untuk apa, sekedar menilai atau tahu yang lain gitu ya. Dari data-data itu kan bisa digunakan untuk data yang lain, untuk analisa yang lain. Oke, apa lagi? Mungkin cukup Pak dari kelompok kami. Oke. Bentar, saya tak isi absensi dulu. Izin stop share Pak. Ya. Oke, kelompok berikutnya silakan. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk kelompok kami, yaitu kelompok 5, objek penilaiannya itu adalah valuasi kualitas lingkungan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu. Nah, latar belakangnya kenapa kita milih Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu itu karena kondisi saat ini, yakni kebutuhan akan rekreasi bagi masyarakat dinilai sangat tinggi. Apalagi setelah diberlakukan PPKM dan PSBB, orang-orang merasa jenuh karena semua kegiatan sosial dibatasi. Nah, setelah itu, orang-orang perlu berekreasi karena saat ini kebijakan PSBB sudah longgar, mengingat jumlah korban pandemi COVID makin menurun dan masyarakat lebih bisa beradaptasi dengan pandemi.
Taman Wisata Tangkuban Perahu menjadi salah satu pilihan destinasi tempat wisata karena udara yang sejuk dan nuansa alam yang asri, sehingga dapat memberikan penyegaran bagi masyarakat yang membutuhkan rekreasi. Selain itu, masalah lingkungannya, yakni di Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu di Lembang, kesadaran akan kebersihannya itu masih minim. Buktinya, selama libur Lebaran, objek wisata unggulan Jawa Barat itu dikotori lebih dari 16 meter kubik atau setara dengan 16 ton sampah per hari yang diterima oleh Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu menurut PT Graha Rani Putra Persada selaku pengelola Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Nah, tujuan penilaiannya itu mengetahui nilai ekonomi ekowisata Tangkuban Perahu menggunakan metode CVM. Nah, lokasi penelitian secara administratif Taman Wisata Tangkuban Perahu ini terbentang dari wilayah Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dan Kecamatan Lembang, sehingga untuk menentukan populasinya yaitu warga Kabupaten Bandung Barat dengan sampel menggunakan metode random sampling dengan kriteria responden adalah pengunjung dan pernah mengunjungi wisata alam Tangkuban Perahu. Nah, untuk menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus Lovin yang ada di sini. Metode elisitasi yang digunakan menggunakan dikotomus choice dengan metode pembayaran tambahan biaya untuk pembangunan dan pemeliharaannya dalam rangka upaya pelestarian lingkungan dan perbaikan infrastruktur. Jadi, analisis WTP dari objek penilaian ini adalah dengan memperkirakan seberapa besar seseorang ingin mengeluarkan sejumlah uang untuk upaya pengurangan dampak negatif yang mereka rasakan akibat penurunan kualitas lingkungan. Nah, selanjutnya memperkirakan nilai rata-rata WTP dan mengagregatkan data. Nah, untuk contoh hasil surveinya, ini ada di data acuan kita. Ini contohnya seperti ini. Sebagaimana desain kuesionernya belum dibuat, tapi kita mengacu ke buku Bapak Ahmad Fauzi antara single bounded dichotomous atau double bounded dichotomous. Nanti contoh kesimpulan yang lainnya seperti ini. Adapun jurnal acuan kita itu judulnya jurnal acuan kita ini, nilai ekonomi ekowisata Taman Nasional Tesonilo dengan pendekatan metode contingent valuation di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Sekian, Pak. Oke. Artinya Anda tadi perbaikan kualitas lingkungan ya, Pak ya? Halo? Iya, Pak. Kelompok ini berarti menuju perbaikan kualitas lingkungan, gitu kan? Ya, artinya Pak. ada program tertentu yang berusaha kondisi asisten kayak ini seperti apa, nanti kedepannya kayak apa. Sehingga kalau kedepannya kayak apa, paling tidak Anda seberapa besar masyarakat akan terlibat di dalamnya. Kan gitu ya. Dengan artinya untuk menuju ke sana, kondisi yang baik itu berapa masyarakat bersedia untuk membayarkan gitu ya, membayar untuk mengurangi dampak negatif, artinya menuju kondisi lingkungan yang lebih bagus dibandingkan kondisi yang saat ini, gitu kan? Iya, Pak. Oke, nanti tolong di skenario-nya itu disusun gitu ya, sedemikian rupa sehingga jelas nanti kondisi saat ini seperti apa, terus program yang Anda ajukan seperti apa, termasuk nanti dari program itu terkait dengan metode elisitasinya seperti apa gitu. Saya belum melihat di sini elisitasi yang disampaikan seperti apa. Mungkin di literatur itu bisa dirujuk gitu ya. Apakah dengan iuran wajib atau kalau di jurnal acuan ini itu Pak open ended Pak.
Open-ended artinya terserah pilih program apa aja gitu. Di sini Open-ended itu terkait dengan format ini kan. Ya, oke. Nah, maksudnya metode pembayarannya seperti apa, Pak? di sini nggak dijelasin metode pembayarannya, cuma peneliti yang acuannya ini cuma bilang cuma bilang WTP itu diperkirakan seberapa besar seseorang ingin mengeluarkan sejumlah uang untuk upaya pengurangan dampak negatif yang mereka rasakan akibat penurunan kualitas lingkungan. Nah, tolong nanti disampaikan artinya untuk pengurangan ini kan dalam kebijakan tertentu kan, dia mau. Nah, mekanisme pembayarannya seperti apa? Apakah iuran wajib, ataukah dibebankan dalam tiket masuk, ketika ketangkuban perahu, ataukah dikelola oleh sumber daya? Artinya LSM bisa jadi kayak LSM sebenarnya kayak kalau ke gedung gede Pangrango itu kan masuk ke satu kawasan biasanya ada pengelolanya kan, di situ bisa, atau ke swadaya masyarakat itu kalau bicara itu bukan taman nasional, tapi kalau ini taman nasional pasti ada pengelolanya. Nah, apakah di attach kan dilekatkan pada iuran masuk ketika mengakses Taman Nasional Gede Pangrango atau dengan metode tadi sukarela. Dan sukarela ya bisa jadi dia sendiri yang berkorban gitu ya, kayak kalau itu UNICEF gitu ya, Anda ditawari mau bayar bulanan atau apa, potong atau apa, nah itu kalau dipastikan potong bulanan debet apa gitu. Nah, artinya program mana yang lebih bagus gitu ya, ada penilaian sumber daya alam dan lingkungan dengan memperkirakan seberapa besar seseorang ingin mengeluarkan jumlah uang. Oke, berapa besarnya, metodenya seperti apa? Gitu kan, skenario-nya di awal artinya sampaikan pilihan ini nanti berarti mekanisme seperti ini. Pilihan ini berarti mekanismenya seperti ini. Di market hipotesisnya nanti tolong ya, kalau literatur ini belum ya Anda bisa mencontoh penelitian yang lebih bagus itu, artinya yang kayak kemarin tentang konservasi kualitas turtle ya kalau nggak salah, turtle gitu ya, penyu. Oke, bisa dipahami ya? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Artinya skenario hipotesis itu termasuk yang krusial selain objeknya. Dari ini Anda sudah menulis tadi objek terkait dengan kualitas lingkungan gitu ya. Nah, nanti kualitas lingkungan sebenarnya bisa dikonkretkan lagi nih apanya gitu ya. Bisa jadi airnya, bisa jadi alamnya gitu ya. Oke, ada lagi? Di sini ada yang penilaian SCA kemarin? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Udah nggak ada, belajar dan nanti dipastikan aja. Tadi udah ada Slovin gitu ya. Oke, Anda dasarnya pakai Slovin gitu ya, diikutin aja rumusnya. Karena kalau CPM kira-kira berapa tadi? Kalau pakai Slovin ya tergantung ini ya. Ukuran sampel, ukuran populasi kan berapa tergantung. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Kuesionernya belum ada ya, Mbak ya? Belum ada, Pak. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, pertama, walaupun Anda pakai TCM, intinya di situ ada walaupun tidak nyusun market hipotesis, tapi karena ini basisnya adalah outputnya tulisan, maka riset gap-nya tolong dicari. Artinya, kenapa ngambil objek itu? Itu aja sih pertanyaan yang mengerucutkan. Kenapa mengambil objek itu? Dan kedua, kenapa menggunakan metode itu? Itu cukup menjadi latar belakang. Kemudian dari situ kemudian Anda milih, kan sudah ada tadi pilihannya, kemudian rumusan masalahnya apa? Apakah sekedar nilainya
ataukah juga karakteristiknya dari sumber daya alam itu, atau juga preferensi pengunjung atas objek wisata itu, atau kualitas sumber daya alam tertentu kalau bicara CPM. Gitu ya. Baru kemudian Anda bicara metodenya. Ya, metodenya sudah jelas, CPM sama TCM. Sehingga kalau metodenya seperti tujuan penelitian Anda seperti itu, maka metode pengumpulan datanya seperti apa. Kalau Anda menggunakan ITCM, maka primer. Kalau Anda menggunakan CPM primer, kalau ITCM ya gabungan sekunder dan primer. Gitu ya. Itu terkait dengan metodenya jelas. Kalau secara metode olah analisa datanya ya Anda menggunakan regresi, statistik, dan ekonomi. Itu kemudian Anda analisa. Dan bagi yang mengerjakan untuk menentukan model itu menggunakan sebuah analisa, dan hasilnya itu sebelum Anda gunakan untuk menentukan nilainya juga Anda menguji terkait dengan signifikansi. Memang itu berpengaruh, gitu ya. Kalau itu berpengaruh, layak dong kalau kemudian saya lanjutkan untuk penentuan nilai. Kalau nggak berpengaruh ya enggak. Jadi nanti perlu tambah data dan sebagainya, itu menjadi lebih nilainya lebih bagus daripada sekadar mengeran gitu. Kalau ngeran ya kayak saya tadi, paling permasalahannya nggak muncul, nggak connect, error, ada time lag, gitu aja. Nggak ada masalah terkait dengan ada penyakit heteroskedastis, multi-call, tidak signifikan, gitu. Nggak ada. Itu ada grup-grup. Ya, dan tentu effortnya akan berbeda antara yang menggunakan uji dan yang sekedar mengeran kayak kalau yang kita pelajari selama ini. Walaupun kita tidak diajari, tapi kita bisa mengikuti baik di buku, di Google maupun di YouTube karena aksesnya relatif mudah, gampang semua. Oke, untuk saya hari ini, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Ini sudah pukul 15.55. Izin bertanya untuk pengumpulan tugas kelompok, Pak. Itu kumpulnya semua anggota kelompoknya atau perwakilan aja, Pak? Nanti kumpulnya bisa perwakilan, cuman tolong dikasih catatan. Catatan terkait dengan keterlibatan kontribusi masing-masing anggota di pengerjaan ini. Gitu ya? Oke. Baik, Pak. Oke, dan masing-masing orang tolong menilai temennya. Kontribusinya siapa aja yang boleh kontribusinya apa. Jelas gitu ya, Anda kasih nilai kontribusinya. Oke ya, masing-masing orang. Oke, biar saya tahu. Enggak, bisa jadi kalau sekedar kontribusi kan bisa kesepakatan, mungkin Anda nilai sendiri. Nah, Anda menilai teman Anda kontribusinya sejauh mana itu Anda. Jadi nilainya seperti apa, Anda yang menilai untuk kontribusinya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ini yang belum bagi Fani ada, Muhammad Hilal Farohi ada. Oke, semua udah absen ya? Oke, kalau enggak untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.